Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai operasional kredit. Yang pertama yaitu pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang di dalam Undang-Undang Perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua yaitu tujuan kredit. Tujuan kredit ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dari bunga. Dari mana bank mendapatkan profitnya? Tentu saja dari pembayaran bunga pinjaman nasabahnya. Jumlah bunga tersebut bisa tetap, bisa pula progresif seiring berjalannya waktu. Tujuan yang kedua yaitu membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Bank juga ingin membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, baik konsumtif maupun produktif. Karena itu, pihak bank menyediakan layanan kredit untuk nasabahnya. Perbankan menyediakan banyak jenis kredit sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat. Contohnya, kredit modal kerja yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM miliknya. Ada pula kredit perumahan rakyat untuk membantu masyarakat dalam membeli rumah atau jenis properti lainnya. Tujuan yang ketiga yaitu memajukan perekonomian Indonesia melalui kredit. Kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian negara. Makin banyak dana yang disalurkan melalui kredit, perekonomian negara Indonesia pun akan makin bertambah. Penyaluran kredit usaha kepada pengusaha kecil atau menengah dapat meningkatkan performa bisnis mereka. Penghasilan tersebut digunakan untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi pengusaha atas perekonomian Indonesia. Materi selanjutnya yaitu fungsi kredit. Fungsi kredit ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan yang banyak bagi bank. Yang kedua, meningkatkan peredaran uang. Kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang atau jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumen. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Yang ketiga, memotivasi kemajuan usaha. Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnis. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisa meminjam sejumlah dana terlebih dahulu. Yang keempat, meningkatkan daya guna barang produksi. Salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah mengembangkan produknya. Bantuan kredit dari perbankan berguna sebagai modal untuk meningkatkan kualitas produk. Pengusaha bisa menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik sehingga daya guna barang pun bertambah. Yang kelima, meningkatkan stabilitas ekonomi. Kredit juga digunakan untuk menyalurkan barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara.
Alhasil stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga masih makin kompetitif di pasar internasional. Yang keenam, merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanya berasal dari kantong sendiri. Padahal perbankan menghadirkan layanan kredit untuk meningkatkan level usaha. Kehadiran kredit ini perlahan-lahan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tidak perlu menunda-nunda memulai usaha. Selanjutnya, unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit terbagi menjadi 6. Yang pertama, adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau barang demikian lazim disebut kreditur. Yang kedua, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Yang ketiga, adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Yang keempat, adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur. Yang kelima, adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. Yang keenam, adanya resiko, yaitu akibat dari adanya perbedaan waktu seperti di atas, di mana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya. Jadi selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama, kredit investasi. Jenis kredit yang satu ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, memperluas, atau membangun proyek tertentu. Uang akan digunakan dalam upaya memperbagus sebuah usaha sehingga bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Masa pemakaiannya cukup lama sehingga perusahaan bisa mencoba untuk berkembang terlebih dahulu sebelum membayarnya. Jenis kredit yang kedua yaitu kredit usaha rakyat. Jenis kredit yang satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam membantu usaha mikro menengah dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Yaitu kredit perumahannya itu sesuai dengan namanya. Kredit ini akan dikeluarkan bagi para peminjam yang ingin membeli properti berupa ruko, rumah, dan lain-lain. Tentu saja dengan jaminan berbentuk objek yang dibiayai. Yang keempat, kartu kredit. Kartu kredit adalah fasilitas peminjaman tanpa ajuan yang diberikan kepada perorangan. Yang kelima, kredit kendaraan. Kredit ini digunakan jika ada seseorang yang membutuhkan uang untuk membeli sebuah modal transportasi seperti mobil atau motor. Kendaraan yang dibeli tersebut akan menjadi jaminan hingga kredit lunas. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit ini terbagi menjadi 6. Charter atau karakter, maksudnya itu adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungan dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank. Kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji. Prinsip yang kedua, kapasitas. Dalam prinsip ini, bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam pengelolaan bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Terdapat beberapa indikator yang dianalisis bank, diantaranya yang pertama,
kapi capacity. Dalam hal ini, bank akan mencoba menganalisis, kemampuan, debitur dalam, mengelola keuangan perusahaan. Beberapa aspek, yang dianalisis antara lain, apakah manajemen memiliki kemampuan mengelola keuangan yang buruk, apakah kinerja perusahaan tidak baik tetapi memiliki prospek, berkembang, hingga apakah keuangan usaha sewaktu-waktu dapat memburuk. Hal hal ini penting dianalisis karena kapasitas finansial, merupakan faktor penting dalam pengembalian kredit. Prinsip yang ketiga, kapital. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membayar 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuannya untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya. Prinsip yang keempat, condition atau kondisi. Dalam prinsip ini, pihak akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek kerja di masa mendatang bersamaan dengan informasi finansial capacity. Yang kelima yaitu collateral, merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi untuk pelindung dari risiko keuangan. Yang keenam yaitu constraint atau hambatan. Prinsip ini berupa untuk melihat batasan dan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, seperti tempat, iklim masyarakat. Contohnya yaitu pompa mesin di sekitar usaha bengkel las, atau usaha peternakan di lingkungan pemukiman. Materi selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit. Yang pertama, prosedur pemberian kredit ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan kredit lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung. Yang kedua, permohonan tersebut diproses setelah data-data yang diperlukan lengkap. Yang ketiga, kemudian dilakukan analisis atau penilaian kelayakan kredit 5C. Yang keempat, apabila usaha dinilai layak oleh analisis kredit setelah dilakukan analisis. Yang kelima, apabila telah disetujui maka diberikan surat pemberitahuan persetujuan kredit. Yang keenam, proses selanjutnya adalah realisasi peningkatan agunan kredit dan pencairan kredit. Yang ketujuh, setelah pencairan kredit dilakukan, maka BPD Sumber akan melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan tersebut. Selanjutnya yaitu penyebab kredit macet. Penyebab kredit macet ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Dalam proses setelah mendapatkan approval, terkadang debitur mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya atau kurang dapat mengelola keuangan secara baik, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet. Yang kedua, hutang untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memiliki
gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang kebutuhan setiap individu berbeda-beda, namun ada baiknya berhutang atau ajukan peminjaman untuk tujuan yang produktif seperti investasi atau keperluan modal usaha. Melalui hutang produktif, debitur akan memiliki kemungkinan mendapatkan profit dari kegiatan bisnisnya yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Selanjutnya, penyelesaian kredit. Eh, Penyelesaian kredit macet ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penjadwalan kembali, yaitu kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjang tenor ini disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur. Semakin panjang tenor harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, persyaratan kembali adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah dengan syarat tidak merubah maksimal plafon kredit. Yang ketiga, penataan kembali. Dalam kondisi ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Yang dapat saya sampaikan, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.